ini kita sudah ada di studio. Studio yang baru, beda dengan studio tadi. Kita akan mendemokan membuat sebuah kopi, ya. Kopi yang katanya paling sederhana yang kita bisa buat dengan alat-alat yang paling sederhana juga. Oke, langsung aja Mas Luke. Ini Siap. kita mau bikin apa ini? Kita bikin dulu. Yang pertama kita nyoba metode seduh manual. Itu yang kebanyakan di kedai kopi yang baru-baru ya. Itu metode seduh manual. Ya. Dengan alat-alat yang manual dong berarti dengan harusnya. alat yang manual, kecuali tapi kopi yang dihasilkan ini nanti kopi apa gitu? Kopi rasa asli kopinya. Oh, kopi Betul. rasa asli kopinya. Ya, jadi tubruk tapi tanpa ampas. Oke, kita akan membuat kopi tubruk tapi tanpa ampas dengan alat-alat yang manual. Alat-alat yang manual kecuali grindernya. Kecuali grindernya. Ya, ini kalau boleh tahu nih Mas, ini apa aja dulu nih biar tahu. Jadi kalau mau bikin kopi kita harus memiliki apa aja minimalnya. Oke, pertama apa aja? Ini kita mau seduh manual metode V60. Namanya metode V60. 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 Ya. Oke, apa itu V60? V60 itu ini. Oke. Ini V60. Kenapa V60? Karena dia ada ulirnya. Oke. Berbentuk V. Oh. Dengan sudut kemiringannya 60 derajat. Oh gitu, jadi gitu. V60. Iya, ini V60. Sudut kemiringannya 60 derajat. Ini V60. Oke. Alat yang dipakai pertama itu ya? V60-nya. Satu, kita butuh grinder. Grindernya. Kita butuh teko air panas, teko air panas. Oke. Ya. 3. Sama termometer. Lebih baik pakai termometer. Dan terakhir adalah kopinya. Iya. Tapi ini apa ini Mas? Ini timbangannya. Timbangan. Oke. Ya. Kalau ini sendiri perlu dikenalkan juga nggak ini? Ini nanti kita coba, ini namanya Vietnam Drip. Jadi metode seduh ala Vietnam. Oh, Vietnam metode drip. seduh ala Vietnam. Betul. Kita juga ada French Press. Satu lagi. Press. Ini French juga metode seduh press ya. Press ya. Oke. Dengan tekanan. Oke ya, bener ya. Tekan tapi jangan keras-keras. Oh gitu. Ya, kalau keras-keras nanti kopinya. Tapi ini kita akan mencoba metode seduh yang pertama dulu nih ya. Kita coba V60 dulu. Jadi yang alat digunakan adalah bagian sini. Iya, ini kita ulangin lagi, ini ada V60-nya. Oke. Ada kopinya. Ada timbangan. Ada grinder. Dan teko air panas sama termometernya. Dan termometer. Oke. Dengan cuman alat itu aja kita bisa bikin kopi yang enak. Iya. Oke, langsung aja kita mulai mungkin. Siap. Pertama-tama, ini mungkin saya boleh pegangkan Mas. Saya mau buka ini dulu karena buka dua. Ini kopinya ini sendiri apa ini Mas jenisnya Mas? Ini kita pakai kopinya dari tempat saya, Sriwijava. Ini Posong Temanggung dengan prosesnya wine. Apa Mas? Proses kopinya wine. Ya, jadi emang kopi ada macam-macam ya? Banyak Pak, karena kopi itu ada di fermentasinya. Oke. Kunci rasa di situ. Kunci rasanya di situ ya? Iya. Oke, nanti mungkin kalau teman-teman ya pengen tahu lebih dalam ya bisa nanti tanya-tanya langsung ke Mas Luke-nya ya kan? Mampir langsung di Sriwijava Roastery. Oke, di sana akan dijelaskan lebih dalam tentang macam-macam kopinya. Betul. Banyak ya Mas ya? Lumayan Mas. Saya juga pengen tertarik ke sana Mas nanti. Ya, seru ya Mas ya? Siap. Oke. Ini kita pakai kopinya untuk satu takarannya kurang lebih kita makainya berapa gram ini? 17 gram. Iya, kita pakai 17. Kita bikin 17 gram biji kopi, kita masukkan ya. Sorry, kita pakai 15 saja. 15 saja ya Mas ya. Oke, 15 gram. 15 gram. Ya, nanti kalau teman-teman mau nyoba sambil lihat ini, sambil coba. Bisa diulang-ulang videonya ya kan? Siap. Sambil catat boleh. Oke. Oh, sorry, tadi alatnya masih ada satu lagi, kita pakai filter kopinya. Oke, filter kopinya. Ini juga dijual bebas ya Mas ya? Atau iya, dijual bebas. Oke. Nggak usah pakai resep dokter. Bisa aja Mas. Oke. Kemudian siap. Ini kita pasangkan dulu di alatnya V60. Oke. Ini kalau boleh tahu Mas, alat-alat ini harganya kira-kira habis berapa ini kalau kita beli alat-alat ini? Ini kalau kita pakai yang model begini, pakai grinder yang elektrik, terus pakai kettle elektrik, mungkin bisa sampai
4 sampai 5 juta. 4 sampai 5 juta. Tapi ada alat yang lebih murah ya grindernya. Ada alat yang lebih murah, jadi nggak sampai 1 juta pun ada. Berarti kita cukup membeli yang model yang ini. Berarti paling nggak kita cukup 2 jutaan bisa jalan lah ya Mas ya. 2 juta bisa jalan. Untuk alat ya. Untuk alatnya aja kita bisa sudah mulai buka di rumah sendiri ya. Tetangga-tangganya disuruh beli. Teman-temannya suruh beli. Ya. Ini agak ribet ya megangnya. Oke, tak pegang tak taruh satu dulu. Oke. Ya. Oke, selanjutnya yang pertama-tama kita basahin papernya, kita basahin filternya. Ini kita basahin pakai air panasnya ini. Oh. Iya. Jadi ya filternya dulu yang dibasahi. Jadi kita membasahinnya di pinggirnya dulu. Oke, itu untuk apa Mas ya? Kenapa kita harus untuk membersihkan papernya sama menghilangkan rasa papery dari seduhan kopinya. Oke, itu yang harus dilakukan ya. Oke. Jadi jangan lupa basahin dulu filternya tadi. Kemudian? Oke, kita sambil menunggu suhunya masuk ke suhu yang kita inginkan. Untuk berapa Mas? Seduh kopi biasanya saya menggunakan 92 derajat. 92 derajat. Kenapa Mas? 92. Kenapa nggak 100? Kenapa? Kalau 100 kopinya nanti gosong. Oh gitu. Ya. Jadi terlalu panas itu juga Tapi yang paling bagus memang 92. Range antara 85 sampai 92. Oh, jadi yang bisa dipakai itu sebenarnya 85 sampai 92 derajat Celcius. Oke. Jangan di atas itu ya, nanti gosong. Kalau gosong efeknya ke cita rasanya itu. Betul, cita rasanya tidak atau enak. Kandungannya ada yang hilang ya Mas ya? Ya, betul. Akhirnya pada akhirnya adalah rasanya yang tidak nyaman untuk diminum. Oke. Oke, kita tunggu sampai 92 sambil kita nge-grind. Kopinya kita grinder. Ya, kopinya akan kita grinder. Nih. Masukkan langsung dan tinggal pencet. ...15 gram kopi tadi ya. Saya pakai masker aja baunya langsung. Ini baunya kayak kalau kita orang kopi baunya kayak vanila sama pisang. Yang disebut kopi wine. Kopi wine. Identiknya rasa adalah pisang. Oke. Tapi untuk grinder sendiri tuh Mas, ada yang halus, ada yang agak kasar. Itu memang beda-beda ya Mas? Itu berpengaruh pada hasil seduhan. Hasil seduhannya. Sama tipe seduhan. Kita untuk V60 kita tidak mungkin seduhannya ukuran grindnya sama dengan Vietnam. Karena kalau Vietnam lebih agak halus ya, betul. Kalau ini tipenya apa Mas ya? Ini halus ke kasar. Halus ke kasar ya. Oke. Ya gitu. Jadi sebenarnya grinder sendiri tuh berpengaruh. Ilmunya juga banyak, ada yang sampai halus dan itu berpengaruh ke cita rasa juga. Nah, kalau yang ini tadi grinder yang halus tapi masih kasar ya Mas? Iya, halus ke kasar. Halus ke kasar. Oke. Tuangkan saja. Oke. Terus 15 gram tadi ya biji kopi. Betul. Suhu kita ini 93,8. Ya. Memang kita memang dinaikkan dulu nanti baru diambil diturunkan. Jadi 92 ya? Iya gitu. Jadi caranya gitu ya. Jadi misalnya harus kita pengen harus naik kira-kira berapa derajat Mas ya? Biasanya kan sampai dia mendidih 100 berarti ya. Setelah itu kita turunkan, kita diamkan untuk turun. Turun baru nanti dituang. Jadi ingat ya, kalau kita menginginkan airnya tadi adalah 92 derajat, kita naikkan dulu baru diamkan, turunkan sampai suhu yang kita inginkan. Baru betul, dituang. Baru diseduh. Jadi jangan nunggu tadi ya di 92 langsung ambil, jangan. Karena biasanya 92 nanti turun lagi ya. Kita masuk 92 ya. Kita udah nurunkan nih 92 lebih tadi. Kita ambil karena pasti setelah ini jadi 92. Oke, kita langsung saya pakai seduhan 1:18 yang artinya adalah 1 gram kopi akan diseduh dengan 18 mili air. 1:18. 1:18. Dengan seduhan akhirnya 270 mili. 270 mili yang kita inginkan ya. Betul. Dengan perbandingan 1:18. 18 itu setiap kedai kopi punya preferensi sendiri ya. Ada yang mereka menggunakan standar 1:15, 12. Ada yang ekstrim 1:10, tapi balik lagi kembali ke SOP dan balik ke
target pasar atau permintaan konsumen. Cita rasanya mau dibikin seperti apa, sekental apa gitu ya, gampangnya mau yang gimana sih ya gitu. Tapi itu memang tidak ada bakunya ya? Boleh 1:10, boleh 1:18. Untuk melayani konsumen itu bakunya mengikuti SOP masing-masing merek atau mengikuti permintaan. Tapi untuk kita taruhlah untuk menguji menilai kopi memang ada bakunya secara internasional. Sebetulnya ada nilai standar bakunya, tapi untuk menguji ya. Tapi kan kita nggak tiap hari menguji. Tapi kita kan fokusnya apakah bisa dinikmati customer kita cocok enggak ya? Penting kan itu juga. Yang penting itu. Ya betul. Ini memang harus sedikit-sedikit gini atau gimana, Mas? Ya. Jadi metode seduh untuk V60 sebenarnya ada banyak. Dan setiap metode itu ada perbedaan di rasa. Apa aja Mas? Kalau ini kita menggunakan metode apa? Ada ratusan sebenarnya. Tapi yang terkenal memang ada kayak yang metode 1:1, Tetsukatsuya 4:4 itu ada macam-macam. Kalau yang ini yang kita pakai hari ini adalah metode seduh yang? Ini kita pakai yang saya lupa namanya, tapi ini dari dia barista di Taiwan. Jadi metode pour-nya adalah di center pour. Center pour. Ya. Itu gimana itu Mas? Jadi pouring airnya hanya di tengah. Jadi menuangkannya itu yang jatuhnya itu di tengah ya? Iya. Center, fokus center. Mungkin boleh diambil sininya, deketin ke, nah ini. Jadi biar tahu bahwa center metode pour center pour ya. Itu di tengah. Jadi nuangnya air itu harus di tengah. Gitu. Yang kita inginkan ada 270 betul. mili dengan perbandingan 1:18. Mungkin kita boleh coba-coba nanti ya, kalau 1:18 itu gimana, 1:10 itu gimana, 1:20 gimana, biar tahu rasanya enaknya seperti apa, karena kan beda-beda ya cita rasa customer atau cita rasa dari yang ownernya sendiri pengen mau bikin brand yang seperti apa. Kemudian kita tunggu ya ini ya. Ya, ini sudah kita tunggu sampai 2:50, 2 menit 50 detik. Terus kita angkat. 2 menit 50 detik. Ini juga beda-beda atau sama? Beda-beda juga. Ya, beda-beda. Banyak variabelnya, variabel seduh itu banyak. Berarti seninya sangat berseni banget ya ini ya? Ya, kurang lebih. Sama aja loh, ini kayak seniman ya. Menurut saya ini seniman juga. Jadi banyak sekali metode yang bisa kita gunakan, kita bisa mencoba-coba dengan berbagai macam, nanti saya rasa pasti rasanya pun akan berbeda. Hasil seduhan untuk V60-nya. Ini hasilnya. Ya, jadi kopi tanpa ampas dengan rasanya biasanya lebih ke clean. Ya. Rasanya lebih ke clean. Karena apa itu? Karena dia di filter bersih. Bersih, benar-benar bersih ya. Karena dia di filter bersih. Ini mungkin untuk kita. V60. Ini untuk dengan pakai V60. Betul. V60. Bentuknya V dan sudut kemiringannya 60 derajat. Selanjutnya ini kita mau bikin yang kedua ini ya? Ya, yang kedua ini kita yang banyak ditemukan di pasaran itu namanya Vietnam Drip. Bentuknya seperti ini. Di dalamnya ada ini saringan ya. Saringannya ya. Saringannya ini 3 lapis. Yang satu yang di sini ada saringannya. Yang di sini juga ada. Dan yang terakhir yang ini. Ya. Vietnam Drip. Betul. Nanti kopinya kita masukkan ke dalam yang wadah yang di sini. Kita seduh, kita tuang air. Setelah kita tuang air, nanti kita dorong perlahan dari atas. Menggunakan ini. Ini alatnya harganya berapa Mas kira-kira? Ini yang paling murah sih, sekitar range-nya mulai dari 20 sampai 30 ribu. Murah banget ya sebetulnya. Jadi kalau kita mau bikin usaha kopi sebetulnya murah ya. Awalnya murah. Yang mahal itu adalah seninya tadi loh. Betul, metodenya tadi yang mahal itu. Oke. Kita pakai bikin yang kedua. Kopinya sama, kita pakai yang posong ini biar nanti bisa mengetahui bedanya di mana. Bedanya apa sih? Tapi untuk Vietnam Drip memang pastinya sudah beda karena kita pakai SKM, susu kental manis. Ya. Sebetulnya itu susu atau cuman itu gula aja itu gula bukan susu. Gula yang ada rasa susunya. Gitu ya. Jadi gula rasa susu. Sebanyak berapa? Ini untuk resep ini saya pakai 15 gram. Ya.
Tapi kalau mereka yang nggak suka yang manis bisa pakai 10. Oke, tergantung selera ya berarti ya. Tergantung selera, balik lagi. Balik lagi tergantung. Wah, ini memang kayak masak bener ini. Ini kayak masak ini chefnya. SKM secukupnya. SKM itu secukupnya. Oke. Oke, terus kita timbang dulu kopi kebutuhannya kita. Kopinya berapa gram? Kita untuk sama? Ini kita pakai 10. Oh, 10. Ya. Tadi kalau tadi pakai 15, ini yang pakai 10. 10 gram biji kopi dan airnya 100 nanti 150 air seduhan. 150. Kalau tadi kan kita 270 ya. Betul. Kalau yang ini 150. Ya. Mili cc lah, 150 cc. Oke. Ini berhubung kita ganti metode kehalusan kopinya juga beda. Kita atur greennya dulu. Oke, jadi alatnya ini ada pengatur kita mau nge-grinder itu sehalus apa gitu ya Mas? Betul. Oke, ini alatnya ya berapa Mas? Kalau boleh tahu Mas alatnya grindernya ini Mas? Ini 4 juta. 4 juta, yang bagus berarti. Kalau yang paling yang di bawahnya paling murah berapa Mas? Paling murah ada yang mulai 300 sampai 400. 300.000 itu ada sebetulnya, tergantung. Kalau itu kan manual banget, kalau ini kan itu mesin. Itu mesin ya? Iya mesin. Kalau yang manual 50.000 ada. Oke. 350 tadi mesin yang lebih sederhana. Murah ya, lebih sederhana. Tapi kalau yang benar-benar manual ya 50.000 pun ada. Oke, ini lebih halus berapa kali lipat lebih halusnya Mas kira-kira? Mungkin 1,5 kali lipat Mas. 1,5 kali lipat. Kalau tadi itu di angka 20-an ya, itu ada skalanya. Kalau yang sekarang ini di angka 15 sampai 20. Kalau tadi itu sekitar 25. Ya. 25. Jadi di sini alatnya grindernya itu ada angkanya 0 sampai 40. Betul. Di sini. Itu kalau semakin 40 itu semakin kasar ya Mas ya? Betul. Ya, jadi ini kita pakai 15 sampai 20, tadi itu 25. Jadi lebih halus ini. Ya. Oke. Sama suhu juga kita atur ya. Kita cek dulu jangan sampai terlalu panas. Karena kita nggak pengen kopinya pahit. Oke. Semakin panas tentunya kopinya semakin pahit ya? Iya, rentan pahit. Rentan ke arah pahit. Ini berapa Mas derajatnya nanti? Nanti targetnya adalah 90 sampai 92. 90 sampai 92 hampir sama ya? Hampir sama. Tapi nanti kita lihat dulu. Oke. Kita lihat ini kita baru menunggu sampai 92. Ya, yang lama memang menunggu airnya dingin. Airnya dingin. Ini yang agak mendinginkan tuh memang lebih lama. Oke, kita tunggu ya. Ya. Oke. Sambil kita tunggu, kita yang bisa kita bikin sekarang sambil kita nunggu airnya dingin, kita coba bikin kopi susu kekinian. Oke, ini kopi yang ketiga. Kopi susu kekinian. Nah, ini yang ketiga, es kopi susu kekinian. Nah, betul. Ini mun segmentasinya pasti berbeda ya. Segmentasinya beda dengan yang mereka yang minum V60, mereka yang minum Vietnam Drip. Sama yang kekinian ini social drinker ya. Oke, seperti anak-anak muda yang sering seningnya ke nongkrong dan sebagainya, biasanya memang lebih laku kerasnya ini ya. Ya, lebih banyak rotasinya atau kopinya yang paling banyak dipesan tuh yang kopi susu Oke, kita coba bikin. Alatnya butuh apa aja Mas? Kita cuma butuh gelas ya. Untuk kopi susunya kita butuh susu pastinya. Oke, susu. Kopinya. Ini kopi apa Mas ini? Nah, ini kopinya sudah saya siapkan dari dapur. Ini kopinya cold brew. Oke. Jadi kopi yang kita seduh dengan air dingin, itu kita bikin sebagai base. Oke, base-nya ya. Dasarnya. Jadi kayak intinya dari kopi ya. Tapi ini di Srivi Java sendiri menjual ini ya? Menjual base-nya ini ya? Kita menjual base-nya. Jadi kalau kita mau membikin bisnis kopi atau kita pengen di rumah sendiri ya pengen kopi, ini Srivi Java menjual itu base-nya, jadi tinggal bikin kita kreasi sendiri. Ini bumbu dasarnya. Tapi boleh beli pesanannya itu sedikit atau harus dalam 1 liter? 1 liter minimal 1 liter ya? 1 liter ya, untuk ini 1 liter. Jadi saya kira ya nggak terlalu banyak ya, itu bisa untuk kebutuhan pribadi di rumah pun masih bisa. Masih sangat bisa. Oke. Kita sambil kita coba, meracik ya. Ini boleh. Yang kedua ini kita pakai adalah ini brown sugar syrup atau sirup gula aren. Sirup gula aren. Nah, ini gula aren dari nira asli yang kita bikinkan sirup. Dengan cara ya ini cuman
apa istilahnya, direbus ya. Direbus sampai dia mengental. Oke. Tapi ini juga dijual di kita ada. Oke. Karena kalau kita bikin sendiri kan ini juga repot juga ya. Iya, betul. Karena ini resepnya juga sebetulnya. Iya, ini termasuk resep. Oke. Oke, kita pakai brown sugarnya. Ini biasanya ditempelkan di dindingnya ya. Iya. Biar apa sih Mas sebetulnya ditempelkan dindingnya? Biar kelihatan estetika ya. Oh, jadi tujuannya sebetulnya lebih ke estetik, lebih cantik, lebih ganteng, lebih menarik untuk diminum. Kira-kira berapa gram itu Mas ya yang dituangkan itu? Ini kita pakai kurang lebih 15 sampai 30 ya. 15 sampai 30 tergantung dari selera, kembali lagi ya. Kembali lagi ke selera. Ke selera. Ini manis tentunya ya. Manis dan gurih. Manis dan gurih. Kalau brown sugar kan memang lebih ke ya manisnya itu manis gurih ya. Manis gurih ya. Gula nira kan rasanya memang manis gurih kayak apa ya? Kayak kecap ya? Ya, ke arah kecap. Kecap kan ada apa? Manisnya itu manis apa? Gurih, manis-manis gurih. Oke, sekitar kita tuangkan sekitar 12 sampai 12 gram ya. Ya, terus kita tambahkan ini buat pemanisnya. Ya, susu kental manis. Susu kental manisnya. Yang sebetulnya bukan susu. Ya. Kita kasih di 20 gram menjadi 22,5. 22,5 itu berarti antara susu kental manis sama brown sugarnya tadi. Oke, selanjutnya kita kasih es batunya ya. Oke, kita mau ngambil es batu. Oke, ini kita mau bikin susu kekinian, es susu kekinian. Oke, kita tunggu es batunya. Jadi sebetulnya memang simple kalau kita mau bikin kopi ini. Kalau lihat webinar ini tentunya di rumah bisa bikin sendiri, gitu. Nggak perlu harus keluar, kita kadang-kadang bikin sendiri atau bahkan bisa memulai bisnis dari yang sangat sederhana ini. Oke, selanjutnya. Oke, susunya ya. Ya, susunya bisa susu fresh milk atau susu UHT. UHT boleh, fresh milk juga boleh. Fresh milk boleh. Oke, yang low fat juga boleh. Low fat boleh, high fat boleh. Oke. Ya. Siap. Pakai ini. Oke. Kok salah. Siap. Ini kurang lebih sekitar 170 mili. 170 mili. Yep. Oke, 170 sudah dapat. Selanjutnya kita masukkan kopinya. Oke. Kopinya berapa gram kah? Kopinya untuk ini kita pakai 40. 40 karena bentuknya udah cair ya. Iya. Tapi sebenarnya 40 gram ini kira-kira berapa gram biji kopi Mas untuk menghasilkan 1 liter ini? 15 ya. 15. Untuk dijadikan 1 liter ini ya. Oke. Tuangkan. Wah. Kelihatannya sudah seger gitu ya. Udah ngiler guys. Mantap sekali loh. Seger loh itu. Jadi simple, bahan-bahan sudah siap dan bisa kita simpan di kulkas sampai seminggu lah. Seminggu. Ya. Seminggu itu dari pembuatannya ya, bukan ini ya. Kalau ininya sendiri Mas tahan berapa lama? Yang ini. Oh, ini tahan satu minggu ya. Mungkin kita tahan mungkin 3 hari. 3 hari. Jadi bahan bakunya, base-nya dari kopi ini tadi itu tahan sampai 1 minggu. Betul. Di dalam kulkas. Oke, kalau di luar ya pastinya lebih cepat ya. Betul, jadi kalau beli ya seminggu harus habis. Ini suhunya sudah masuk kita. Suhunya udah 90. Betul. Kita ambil. Kita tuangkan. Kita tuang. Sama kayak tadi, kita tuang sedikit dulu. Kita butuh 150, kita bagi 2. Jadi yang tuangan pertama kita tuang 75. Oh, dibagi menjadi 2 ya. Tuangan pertama 75 mili. Kemudian kita tunggu sebentar sampai turun semua ya. Turun semua. Oh, ini tekanannya itu dari gravitasinya itu. Betul. Oh, jadi kan dia sudah turun sendiri ya. Oke, dia sudah mulai kering. Kita tambahkan sisanya. Wah, itu ya, kita sudah bisa bikin kopi dengan 3 jenis macam cara pembuatannya, penyeduhannya ya. Luar biasa, dari ikut webinar ini sudah bisa bikin 3 kopi. Luar biasa. Mantul dengan Mas Luke. Kita tinggal tunggu dia sampai berhenti menetes.
kopinya udah siap. Oh, jadi memang ini menunggu sampai tetesan terakhir ya? Iya. Oke. Aku suka kopinya hingga tetesan terakhir. Ditunggunya maksudnya. Oke, ini dia ada 3. Boleh diambil Mas? Ada 3. Seduhan kopi. Ya, dengan dari yang paling ujung sana. Kita ada V60. Kita ada Vietnam Trip. Terus yang lagi terkenal sekarang adalah kopi susu kekinian. Tapi kopi susu kekinian ini biasanya dijual dengan nama apa ya Mas ya? Macam-macam. Tiap kedai, tiap beda-beda. Brand punya. Biasanya apa biasanya Mas? Kalau bikin saya, namanya itu biasanya. Kalau tempat saya ada kopi susu rakyat, ada kopi susu moderat, ada kopi susu konglomerat. Oh gitu. Tergantung banget dengan. Tergantung dari apa isinya. Apa isinya. Ditambahin apa lagi juga boleh. Apa lagi ya. Ada yang juga kopi susu lupa mantan kan. Biar lupa sama mantannya. Oke. Tapi Mas bicara mengenai segmentasinya sendiri saya masih penasaran. Kopi yang V16 ini biasanya penikmatnya itu cenderung yang seperti apa? Jadi yang untuk anak muda tuh biasanya mereka cenderungnya ke V60 dan di kopi susu kekinian. Kenapa? Karena mereka cari kopi itu yang ini rasa kopi yang asli, yang kopi yang enak. Terus kalau yang ini mereka yang aku sekedar nongkrong, sekedar cari temen, menghabiskan waktu, aku ngecas, garap tugas gitu ya. Nah, kalau yang ini biasanya ini untuk bapak-bapak. Oh, ini untuk bapak-bapak. Banyak di tempat saya yang cenderung yang menyukai itu untuk orang dewasa ataupun orang yang sudah kerja. Oh, kenapa Mas? Kok mereka senang mungkin yang mereka lebih suka yang ini karena rasanya lebih bold dan ada manisnya karena dari SKM. Bold sendiri kan karena rasionya dia rendah, otomatis kopinya lebih kuat rasanya. Rasa kopinya lebih kuat ya. Kalau yang ini biasanya di tempat saya anak muda sama orang yang mungkin pengen belajar kopi lebih lanjut. Oh, kopi yang ini rasanya gini, yang ini gini, yang ini gitu. Gini. Ya, itu ada 3 jenis kopi dan ada segmentasi yang berbeda. Betul, kita bikin ini nggak sampai 10 menit. Iya. Luar biasa. Iya. Jadi kalau mau bikin usaha kopi ya mulai dari kita coba bikin ini dulu dengan alat yang sederhana sudah bisa. Oke, mungkin kita langsung aja untuk icip-icip. Oh, mari diicip. Nggak afdol nih kalau dicicip. Iya. Ini mungkin ada yang lain yang mau ngicip atau harus saya kah? Oke, saya. Kalau saya harus buka masker atau enggak nih? Ya bukan. Masih pandemi, enggak apa-apa. Kita coba yang V60. Kita cuma sebentar untuk buka maskernya. Kita coba mengicipin rasanya seperti apa. Yang V60. Ya, yang V60. V60. Ada asam-asamnya gitu ya? Iya. Ada asam-asamnya karena memang lidah saya ini belum lidah yang banyak cita rasanya tadi. Iya. Nah, tapi ini enak, seger, ada asam-asamnya dan nggak terlalu kuat banget tapi enak, pas buat saya kayaknya. Kalau Mas Lukas sendiri ini rasanya yang seperti apa yang timbul dari rasa ini? Ini biasanya kalau di kopi posong wine ini kita lebih ke manis, Mas. Asamnya memang ada tapi tidak terlalu tinggi. Oh, oke. Ya. Mungkin karena saya jarang minum kopi yang asam ya. Ya. Mungkin asamnya langsung ketara asam ya. Kalau dari saya asamnya ini kerasa tapi pas, nggak asam banget tuh nggak. Untuk notesnya sendiri kita memang waktu ngicipin itu kita nemunya rasa seperti pisang sama vanila. Ya mungkin kalau mungkin sudah lidahnya sudah sering merasakan, mungkin nanti bisa benar-benar rasanya itu benar-benar khas ya. Ya, mengidentifikasi. Kalau saya mungkin masih belum. Mulai hari ini saya harus belajar supaya biar lidah saya tadi istilahnya Mas, cita rasanya kosakata rasanya luas terhadap kopi. Oke, kalau kita icip yang kedua ini. Ini masih kopi Vietnam. Masih panas. Oke, masih panas. Wah. Ini biasanya diaduk, kita panas. Nanti kita akan akhiri dengan dingin. Ini diaduk pakai ini aja. Ini kayaknya kameramen sama kru ini pengen nyicip yang itu loh Mas, yang es itu. Seger banget itu. Tampak seger, ini tampak menggoda sekali. Tapi kita coba icipin yang ini dulu. Ini kita diaduk aja pakai gelas ini ya, pakai sendok itu enggak apa-apa. Tapi sebetulnya bukan sendok ini kan. Bukan sendok itu cuman kita kebetulan saya bawa sendoknya itu. Adanya cuman ini. Jadi pakai aja enggak apa-apa. Bukan rekomendasi untuk nyendok lo ya. Takutnya dikira, sendoknya harus seperti itu, beli di mana?
agak kita coba aduk. Oke, berarti ini memang ada SKM-nya. Betul. Ada SKM-nya. Sini aja. Enggak apa-apa ya. Taruh sini ya. Sini aja. Oh, sini. Okay. Ya. Siap. Nih. Ada. Wow. Kopinya sama tapi metode seduhnya berbeda. Dan asemnya masih kerasa. Iya, asemnya masih kerasa tapi lebih pahit. Ya, betul, lebih pahit sama ada manisnya dari kentalnya itu ya. Iya. Tapi kan ada kayak rasa buah sedikit. Iya. Gara-gara gula itu membuka rasa tadi yang ketutup di. Ya, lebih menurut saya lebih strong ini apa? Rasanya itu lebih strong ini. Lebih ketara ya. Lebih ketara. Ya. Ini kita pakai 1:10, 1:15. Ini tadi kan kita pakai 1:18. Jadi rasanya lebih ketara yang di sini. Itu tadi kalau pengen lebih terasa rasanya dimainkan aja perbandingan antara air sama kopinya. Wah, mantap sekali. Oke. Terus yang terakhir ini, yang paling menggoda untuk anak muda ya kan, terutama kru-kru ini karena seger, dingin ya. Es susu kekinian. Es kopi susu kekinian. Kopinya kelupaan. Kopi susu kekinian. Ini nggak pakai sedotan ya, langsung ini aja. Ini pakai sendok ini lagi aja. Okay. Ya. Ini harus diaduk dulu kayaknya. Aduk aja ya. Oke, kita aduk dulu kopinya apa? Di bawahnya itu ada gulanya ya tadi ya. Iya, gula aren sama campuran SKM juga. Oke. Ini menggiurkan sekali nih. Ini kalau biasa dijual tuh dengan harga berapa ya Mas ya? Itu mulai start 18. 18. Kira-kira modalnya itu berapa satu kopi ini kira-kira saja? Dijual dengan 18 ya, 18.000 7.000 sampai 9.000. 7.000. Jadi padahal biasanya tuh ngejual ini ada yang sampai 20.000. Ya, ya. Tergantung dari brandnya itu tergantung sendiri. Dari brandnya sendiri. Jadi dia mau mengambil margin berapa. Padahal modalnya sendiri sekitar 7.000-an ya Mas ya? Iya. Wow. Jadi menggiurkan sekali kalau kita bisnis minuman ya. Sangat Mas. Sangat menggiurkan karena semua orang pasti butuh minum. Apapun makanannya pasti butuh minum. Lu iya kan? Iya betul. Apapun makanannya butuh minum. Saya kira mau nyebut merek Mas. Enggak. Nanti saya kena semprot nanti. Enggak apa-apa sih kalau besok-besok mereknya mau endorse. Itu beda cerita ya. Beda cerita. Kita cicipin. Tampak segar sekali. Enak sekali loh ini, serius. Saya biasanya kan minum kopi-kopi yang kekinian juga di tempat-tempat kopi. Menurut saya ini pas, nggak terlalu manis juga, nggak terlalu keras juga, segernya dapat. Asamnya masih ada, Itu yang enak. Gara-gara asamnya masih ada. Jadi seger. Ya, jadi seger. Biasanya itu kalau saya minum itu kadang-kadang asamnya tuh nggak ada. Itu Yan po haus. Oke. Ini yang ketiga es kopi susu kekinian. Dari demo ini kita bisa membuat 3, tapi nggak afdol kalau kita sendiri nggak nyoba. Karena kalau kita cuma lihat nggak pernah coba, ya kurang afdol ya Mas. Betul, harus eksperimen sendiri. Untuk eksperimen, untuk pengen tahu lebih detail ya, belajar lebih dan bahan-bahannya beli di mana. Srivi Java Coffee pun ada ya, ada tokonya untuk menjual kopi-kopinya. Ya. Ini macamnya ada apa aja Mas ya? Ada banyak Mas. Ada banyak ya? Ya, dan kita kopinya juga rotasi. Oke, kopinya juga rotasi. Ya. Rotasi itu berarti kita kopinya setiap 6 bulan kita punya kopi seasonal, jadi kopi yang berubah. Tapi untuk setahun tuh kita punya kopi yang fix. Kopi yang best seller itu tetap kita kita hadirkan. Tapi kita ada kopi yang kita rotasi. Jadi mungkin awal tahun ini kita pakai, tapi akhir tahun ternyata kurang baik responnya, kita cari yang lain gitu. Betul. Kita ganti. Intinya kalau pengen belajar lebih dalam bisa langsung nanti main ke tempatnya Mas juga. Ke Srivi Java di Colomadu. Oke. Dan dari sini kita sudah bisa buka bisnis kopi ya Mas ya. Iya. Simple sebenarnya. Sangat simple. Cuman butuh modal sekitar 4 juta. Ya kan? 4 juta udah bisa. Bikin kedai sendiri, pakai meja apa adanya. Bisa buka langsung. Bisa. Penutup Mas dari Mas Luka kira-kira untuk anak-anak
anak-anak SMA ya, karena penonton kita anak SMA. Yeah. Apa yang harus dimiliki oleh mereka yang pengen bener-bener memulai bisnis kopi? Kalau mau memulai sebuah bisnis baik itu kopi atau yang lain ya, khususnya sih kopi ya, itu kita memang intinya tetap ke niat sama kalau sudah masuk dijalani, dan kita harus berusaha baik itu belajar ataupun kita menambah menambah pertemanan ya, teman, koneksi, circle. Karena tanpa komunitas juga sebuah usaha juga akan sulit untuk bertahan. Oke, ya. Betul sekali. Tapi jangan takut untuk mencoba. Ya, jangan pernah takut untuk mencoba, karena betul. Takutlah sebetulnya kalau kita nggak pernah mencoba ya. Betul ya. Kalau kita nggak coba ya nggak tahu. kita nggak tahu tempat kita mana kurangnya apa gitu. Iya, betul. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Ya. Terima kasih atas waktunya, atas sharing-sharing pengalamannya, atas mendemokan sampai saya bisa mengicipi kopi, dan mungkin nanti saya tertarik lebih lanjut untuk mempelajari kopi. Gitu Mas Luka, terima kasih atas waktunya. Sukses selalu untuk bisnisnya. Terima kasih. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.